Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, kita mengenal seorang pemikir besar Islam, seorang ahli tasawuf yang menguasai ilmu fikih, yang menguasai ilmu hadis. Beliau dikenal dengan Hujjatul Islam. Beliau bernama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah pernah diangkat menjadi rektor di salah satu universitas Islam besar yang bernama Nizamiyah. Imam Al-Ghazali diangkat menjadi rektor pada saat beliau berumur 37 tahun. Imam Al-Ghazali pada masanya ketika beliau melakukan pidato, ceramah atau pengajian, beliau diikuti oleh puluhan ribu orang. Popularitas Imam Al-Ghazali yang begitu tinggi menjadikannya orang yang sangat berpengaruh pada masanya. Namun kemudian Imam Al-Ghazali memiliki keraguan, syak terhadap pengetahuan-pengetahuan yang beliau miliki. Beliau meragukan bahwasannya panca indera seperti mata, telinga dan lain sebagainya terhadap pengetahuan ini tidak sempurna. Artinya panca indera, mata dan lain sebagainya bisa saja menipu ketika kita mendapat sebuah pengetahuan informasi. Misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan ketika kita melihat sendok yang ada di gelas, mata kita memberikan informasi bahwasanya sendok tersebut adalah bengkok. Namun pada kenyataannya sendok itu tidak bengkok. Kemudian ketika kita melihat bintang nan jauh di sana, kita melihat bintang tersebut adalah kecil sekali, tapi pada kenyataannya bintang tersebut tidak kecil. Ketika kita melihat dua rel yang jauh ke depan, di ujung sana kita melihat seakan-akan rel tersebut satu menyatu, namun ketika kita dekati rel tersebut adalah dua. Ketika kita melihat yang jauh di sana di terik matahari, seakan-akan ada air yang di atas jalan tersebut. Ketika kita sampai ke sana, bahwasanya itu adalah fata morgana. Ini menurut Al-Ghazali bahwasanya indera tidaklah sangat akurat dalam menerima pengetahuan dan kebenaran. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan yang bisa menyimpulkan itu adalah akal. Menurut Al-Ghazali, akallah yang bisa menyimpulkan semua itu. Kemudian akallah yang kita anggap bisa menerima kebenaran-kebenaran yang sejati. Misalnya ketika sendok yang ada di gelas, mata kita memandang bahwa sendok tersebut bengkok, di gelas yang ada airnya sendoknya bengkok, kemudian akal kita menyimpulkan bahwa sendok tersebut tidaklah bengkok, sendok tersebut adalah lempang. Kemudian ketika kita melihat bintang yang jauh di sana kecil sekali, akal kita menyimpulkan bahwasanya bintang itu tidak kecil, namun bintang itu adalah begitu besar. Namun menurut Al-Ghazali, akal juga tidak bisa memberikan informasi yang benar. Bagaimana bisa? Ketika seseorang tidur, menurut Imam Al-Ghazali, seorang tersebut bermimpi, kemudian dalam mimpi tersebut Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa mimpi tersebut adalah benar. Misalnya seorang bermimpi dikejar oleh seseorang, dalam mimpi tersebut orang yang bermimpi seakan-akan mimpi tersebut kenyataan. Dikejar tersebut oleh seseorang, seorang yang bermimpi tersebut berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran-kejaran tersebut. Ini menandakan bahwa akal juga tidak bisa menerima atau memberikan informasi yang benar. Akal itu berfungsi dengan baik, iya, namun akal terkadang juga tidak bisa memberikan informasi yang begitu akurat terhadap sesuatu. Dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali, seorang yang sedang bermimpi, dalam mimpinya tersebut dia merasa bahwa itu kenyataan, namun kemudian mimpi tersebut bukanlah kenyataan. Orang yang berada dalam mimpi tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu seperti kenyataan, namun pada hakikatnya itu adalah mimpi. Kapan mereka tersadar bahwa itu hanyalah mimpi bukan kenyataan?
pada saat mereka itu sudah terbangun. Inilah mungkin yang sama yang disampaikan oleh salah seorang ahli sufi yang bernama Sahal Al-Tustari, bahwasanya an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini dalam keadaan tertidur, kapan mereka bangun? Saat mereka itu mati. Semua manusia itu dalam keadaan tertidur, kapan mereka itu bangun? Karena saat mereka mati itulah mereka terbangun. Inilah digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya panca indera dan akal tidak sepenuhnya dapat memberikan informasi yang benar. Panca indera dan akal juga bisa memberikan sesuatu kebohongan dalam tanda petik. Ketika kita melihat sesuatu di dalam gelas yang ada airnya, letakkan sendok tersebut seakan-akan bengkok, mata kita membohongi kita, padahal sendok tersebut adalah lempang. Begitu juga ketika akal menyimpulkan bahwa sendok tersebut adalah lempang, namun ketika seorang tidur dalam mimpinya, mereka juga tidak bisa memberikan informasi yang akurat. Artinya dalam mimpi seseorang, akal menyimpulkan bahwa itu adalah kenyataan, namun pada hakikatnya itu juga kebohongan, alias mimpi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau bukan sesuatu yang benar. Menurut Imam Al-Ghazali, panca indera, mata dan lain sebagainya dengan akal juga tidak bisa memberikan sesuatu yang benar. Kemudian 2 bulan Al-Ghazali mengalami keraguan-keraguan tersebut, sehingga kemudian Al-Ghazali menjadi seorang sufi. Dengan menjadi seorang sufi, Al-Ghazali memiliki intuisi, memiliki ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali ini hidup sebagai seorang sufi, dan menurut Imam Al-Ghazali, pengetahuan yang benar itu dikala beliau sudah melakukan riyadhah, dikala beliau sudah melakoni hidup sebagai seorang sufi. Kemudian setelah 11 tahun Imam Al-Ghazali menjadi seorang sufi, melakukan praktek-praktek kesufian, tidak hanya berpengetahuan tentang tasawuf, tapi beliau mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf. Kemudian beliau setelah 11 tahun menjalani hidup sebagai orang sufi, beliau kembali mengajar, memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada saat itu di Neisabur. Artinya setelah beliau itu uzlah selama 11 tahun, beliau kembali lagi mengajar di Neisabur, mengajar orang-orang pada saat itu dengan ilmu yang dimilikinya, tapi konsep yang diberikan oleh Al-Ghazali ini adalah berbeda. Al-Ghazali mengakui bahwa dulunya ketika menjadi pemikir, ketika menjadi ahli filsafat, beliau merasa bangga dengan popularitas yang dimilikinya. Kemudian setelah Imam Al-Ghazali uzlah dan 11 tahun beliau uzlah, beliau menjadi seorang sufi, kembali mengajar di dalam masyarakatnya pada saat itu. Kemudian Imam Al-Ghazali mempunyai konsep yang berbeda, tidak lagi mengajar karena popularitas, tapi Imam Al-Ghazali lebih kepada amal-amal beliau setelah beliau mengajar di Neisabur. Artinya Imam Al-Ghazali membuang segala macam penyakit-penyakit yang membuat beliau itu bangga dengan popularitasnya. Beliau mengganti dengan kezuhudan dan kewaraan dalam memberikan pelajaran kepada masyarakat yang ada pada saat itu. Inilah bagaimana sejarahnya Imam Al-Ghazali, seorang pemikir Islam yang diceritakan dalam kitabnya Al-Munqidh Minad Dalal, bahwa beliau adalah seorang pemikir pada saat itu, tapi karena kepopularitasnya beliau juga tidak merasa sesuatu yang hebat. Beliau merasa bahwa ada keraguan dalam dirinya ketika beliau memiliki pengetahuan dengan akal, juga memiliki menerima pengetahuan dengan panca indera. Menurut beliau, pengetahuan yang sejati itu adalah intuisi atau ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Inilah sosok Imam Al-Ghazali, sosok tasawuf yang beliau juga menekankan
seperti yang dikatakan oleh Sahal Al-Tasturi bahwa saya an-niyamu an-nasu niyamu fa idza matu intabahu. Semua manusia itu dalam keadaan tidur. Semua yang ada di dunia ini dalam keadaan tidur. Kapan mereka bangun? Ketika mereka itu mati. Kemudian Imam Al-Ghazali mengingatkan, tidaklah seseorang itu terlena dengan kehidupan dunianya, karena dunia ini adalah panggung sandiwara, karena dunia ini tempatnya permainan dan senda gurau belaka. Tempat yang hakiki, yang abadi itu adalah negeri akhirat. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Bahwasanya manusia itu tidur, kapan mereka bangun dan terjaga? Ketika mereka itu mati, ketika mereka itu berjumpa menemui Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.